Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Pertama, perkenalkan, nama saya Muslimatul Hanifah sebagai moderator dan penyaji ke-6. Dan ada rekan-rekan saya yang pertama Nur Fadilatul Madinah sebagai penyaji pertama, Dwi Anggraini Safitri sebagai penyaji kedua, Nur Laili Fitria sebagai penyaji ketiga, Muflihatun Najihah sebagai penyaji keempat, Nur Aziza sebagai penyaji kelima, dan Trisila Marcella sebagai penyaji ketujuh. Pengertian perencanaan audit. Perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh. Variabel ini diukur dengan menggunakan jam perencanaan audit. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Menurut standar pekerjaan lapangan pertama profesional akuntansi publik atau SPAP, mensyaratkan adanya perencanaan yang memadai, yaitu pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Jenis pengujian audit dan pemilihan jenis pengujian yang akan dilaksanakan. Jenis audit. Dalam pengembangan suatu rencana audit secara keseluruhan, auditor menggunakan 6 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Jenis audit dibagi menjadi 6, yaitu 1. Prosedur penilaian risiko. Penilaian ini dilaksanakan untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. 2. Menguji pengendalian. Pemahaman auditor atas pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. 3. Pengujian substansional atas transaksi. Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji dolar atau salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. 4. Penguji substansif atas transaksi digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi bagi setiap kelas transaksi. 5. Prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Yang keenam, pengujian rincian saldo berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk akun raja maupun laporan laba rugi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memilih jenis pengujian yang akan dilaksanakan. Standar auditing yang berlaku umum pertama untuk pekerjaan lapangan mengharuskan perencanaan yang memadai. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat. Yang pertama, untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat yang mencukupi pada situasi yang dihadapi. Kedua, untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Yang ketiga, untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Beberapa faktor dapat mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih, termasuk ketersediaan 8 jenis bukti, biaya relatif dari setiap jenis pengujian, efektivitas pengendalian internal, dan risiko inheren. Saya akan menjelaskan biaya relatif. Ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian mana yang akan dipilih untuk memperoleh bukti yang tepat yang mencukupi, biaya bukti itu merupakan pertimbangan yang penting. Jenis pengujian yang tercantum berikut ini disusun menurut peningkatan biayanya. Yang pertama, prosedur analitis dianggap paling murah karena relatif mudah dihitung dan dibandingkan. Yang kedua, prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk memahami pengendalian internal. Tidak semahal pengujian audit lainnya karena auditor dengan mudah dapat melakukan tanya jawab dan pengamatan serta melaksanakan prosedur analitis perencanaan.
Yang ketiga, pengujian pengendalian juga melibatkan pengajuan pertanyaan atau tanya jawab. Pengamatan dan inspeksi, biaya relatifnya juga lebih rendah dibandingkan dengan pengujian substantif. Namun, pengujian pengendalian jauh lebih mahal dibandingkan prosedur penilaian risiko auditor karena luas pengujian yang diperlukan jauh lebih besar untuk mendapatkan bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif, terutama bila pengujian pengendalian itu melibatkan pelaksanaan ulang. Yang keempat, pengujian substantif atas transaksi lebih mahal dibandingkan pengujian pengendalian yang tidak mencakup pelaksanaan ulang, karena seringkali memerlukan kalkulasi dan penelusuran. Yang kelima yaitu pengujian rincian saldo. Selanjutnya, hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai dolar laporan keuangan. Sedangkan pengecualian dalam pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo merupakan salah saji laporan keuangan. Pengecualian dalam pengujian pengendalian disebut deviasi pengujian pengendalian. Auditor kemungkinan besar yakin bahwa ada salah saji mata uang yang material dalam laporan keuangan apabila deviasi pengujian pengendalian dianggap sebagai deviasi yang signifikan atau kelemahan yang material. Auditor kemudian harus melaksanakan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo untuk menentukan apakah salah saji mata uang yang material telah benar-benar terjadi. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara prosedur analitis dan pengujian substantif. Fluktuasi yang tidak biasa dalam hubungan antara satu akun dengan akun lainnya atau dengan informasi non-keuangan dapat mengindikasikan kemungkinan yang meningkat bahwa ada salah saji yang material itu. Apabila prosedur analitis mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa, auditor harus melaksanakan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo untuk menentukan apakah salah saji mata uang telah benar-benar terjadi. Jika auditor melaksanakan prosedur analitis dan yakin bahwa kemungkinan salah saji yang material nilainya kecil, pengujian substantif lainnya dapat dikurangi. Yang terakhir yaitu trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Ada trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif selama tahap perencanaan auditor memutuskan apakah akan menilai risiko pengendalian di bawah maksimum. Jika melakukannya, auditor kemudian harus melaksanakan pengujian pengendalian untuk menentukan apakah penilaian tingkat risiko pengendalian itu didukung. Jika pengujian pengendalian mendukung penilaian risiko pengendalian, risiko deteksi yang direncanakan dalam model risiko audit akan meningkat, dan karenanya pengujian substantif yang direncanakan dapat dikurangi. Selanjutnya, ikhtisar proses audit terdapat 4 fase. Yang pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. 1. Menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal. 2. Memahami bisnis dan industri klien. 3. Menilai risiko bisnis klien. 4. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. 5. Menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inherent. 6. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. 7. Mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. 8. Mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Fase yang kedua yakni melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. 1. Melakukan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian khusus yang berkontribusi pada penilaian risiko pengendalian oleh auditor. 2. Melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk memperoleh bukti untuk mendukung ketepatan moneter transaksi. 3. Seringkali kedua jenis pengujian ini dilaksanakan secara serentak atas transaksi yang sama. 4. Karena hasil dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan determinan utama dari luas pengujian rincian saldo,
Pengujian itu seringkali dilakukan 2 atau 3 bulan sebelum tanggal neraca. Fase yang ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Tujuan dari fase ini untuk memperoleh bukti tambahan yang mencukupi guna menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki atas laporan keuangan lebih dinyatakan secara wajar. Fase yang keempat, menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. 1. Melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. 2. Mengumpulkan bukti akhir. 3. Mengeluarkan laporan audit. 4. Berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Model prosedur audit dan resiko audit. Yang pertama, prosedur untuk memperoleh pemahaman atas internal kontrol auditor, yaitu harus memahami efektivitas aspek rancangan dan operasional dari pengendalian intern. Terdapat 5 jenis prosedur audit yang berhubungan dengan pemahaman auditor terhadap pengendalian intern, yaitu yang pertama, memperbarui dan mengevaluasi pengalaman auditor terdahulu. Yang kedua, meminta keterangan dari personil klien. Yang ketiga, membaca manual sistem dan kebijakan klien. Yang keempat, menguji dokumen dan arsip. Dan yang kelima, mengamati aktivitas dan operasional entitas. Yang kedua, test of controls atau uji pengendalian. Merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai resiko pengendalian. Pengujian ini meliputi jenis prosedur audit, yaitu yang pertama, meminta keterangan dari personil klien, yang kedua, menguji dokumen, arsip, dan laporan, yang ketiga, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian, yang keempat, melaksanakan kembali prosedur klien. Yang ketiga, substantive test of transaction atau uji substantif atas transaksi adalah prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter dalam satuan mata uang yang secara langsung mempengaruhi ketepatan dari saldo laporan keuangan. Substantive test terdiri dari substantive test of transaction dan detail test of balance. Yang keempat, analytical procedure atau prosedur analitis meliputi perbandingan dari jumlah yang tercatat dengan angka tertentu yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur ini biasanya menggunakan kalkulasi rasio yang dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya atau rasio perusahaan sejenis atau rasio average industry. Tujuan utama dari AP dalam tahap perencanaan ini yaitu menunjukkan kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan dan mengurangi detail test of balance. Yang kelima, detail test of balance atau pengujian terinci atas saldo merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter untuk menunjukkan apakah balance related audit objektif telah terpenuhi. DTOB berfokus pada saldo akhir ledger baik untuk neraca maupun laba rugi dengan penekanan utama pada angka-angka di neraca saldo. Akan menjelaskan tentang dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. Standar auditing mengakui bahwa jika sejumlah bukti audit dalam format elektronik mungkin tidak praktis atau mungkin untuk mengurangi risiko deteksi hingga tingkat yang dapat menerima dengan hanya melakukan pengujian substansif. Walaupun beberapa pengujian substansif masih diperlukan, auditor dapat mengurangi pengujian substansi secara signifikan jika hasil pengujian pengendalian mendukung keefektifan pengendalian itu. Dalam audit perusahaan publik, pengendalian dilaksanakan komputer harus diuji jika auditor mempertimbangkan sebagai pengendalian kunci untuk mengurangi kemungkinan salah saji yang material. Dalam
laporan keuangan tersebut. Namun karena konsistensi yang melekat dalam proses santai auditor, mungkin dapat mengurangi luas pengujian atas pengendalian yang terotomatis. Bauran audit ialah memilih jenis pengujian yang mana akan digunakan dan seberapa efektif pengujian itu harus dilaksanakan dapat sangat bervariasi di antara audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal dan resiko inheren yang berbeda. Bahkan dalam audit tertentu, variasi dapat terjadi dari satu siklus ke siklus lain. Untuk mendapatkan bukti yang tepat, mencukupi sebagai respon terhadap resiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko. Auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengendalian selanjutnya. Kombinasi ini seringkali disebut bauran bukti. Perencanaan program audit. Perencanaan program audit di sini ada 3. Yang pertama, pengujian pengendalian dan pengujian substansi dan atas transaksi. Yang kedua, proses analitis. Dan yang ketiga, pengujian rincian saldo. Pengujian pengendalian dan pengujian substansi atau transaksi biasanya meliputi bagian deskriptif atas mendokumentasikan pemahaman pengendalian internal yang diperoleh selama pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Program ini juga memiliki penyataan sesuai uraian tentang produk yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan peningkatan tingkat risiko pengendalian. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansi adalah: yang pertama, memahami pengendalian internal. Yang kedua, ada menilai resiko pengendalian yang direncanakan. Yang ketiga, ada penentukan luas pengujian pengendalian. Yang keempat, ada merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang kedua, ada proses analitis atau prosedur analitis yang biasanya dilakukan selama pengujian substansi fisik, seperti audit piutang usaha. Biasanya lebih terfokus dalam lebih efisiensif ketimbang yang dilakukan sebagian dari perencanaan. Selama tahap perencanaan, auditor dapat mengkalkulasi persentase margin kotor untuk total penjualan. Sementara, selama pengujian substansi atau piutang usaha, auditor dapat mengkalkulasi persentase margin kotor per bulan atau per lini bisnis. Prosedur analitis yang dihitung dengan menggunakan jumlah bulanan biasanya akan lebih efektif dalam mendeteksi salah saji ketimbang yang dihitung menggunakan jumlah tahunan. Dan perbandingan lini bisnis biasanya akan lebih efektif ketimbang perbandingan seluruh perusahaan. Yang ketiga, ada pengujian rincian saldo. Untuk merancang prosedur audit pengujian rincian saldo, auditor itu menggunakan metodologi yang berorientasi pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Perencanaan prosedur ini biasanya bagian yang paling sulit dari seluruh proses perencanaan karena bersifat subjektif dan memerlukan banyak pertimbangan profesional. Resiko pengujian dalam audit proses. Substantive testing of transaction umumnya akan lebih efisien untuk menguji asas kontrol risk atau resiko pengendalian pada level yang lebih tinggi dengan melakukan test of control. Hal ini tergantung dari perbandingan biaya untuk melakukan TUC dibandingkan substantive test yang mungkin timbul dari kontrol risk yang tinggi. B. Test of details of balance jika planet detection risk atau PDR rendah serta insert risk atau IR dan control risk atau CR tinggi, maka rencana pengujian details of balance harus tinggi. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga presentasi kali ini atau PPT dan video kali ini bisa bermanfaat bagi yang membaca, mendengarkan, ataupun yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.